Mulai ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Ya, pada hari ini tanggal 17 Maret 2023 akan mengadakan presentasi dari kelompok 4 untuk pelajaran akidah akhlak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator ingin presentasi dari kelompok 4 akan dimulai mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim. Saya sesuai dengan asalnya. Yang pertama adalah syariat. Pemaknaan syariat atau definisi syariat antar ulama memiliki redaksi yang cukup berbeda. Imam Al-Qurtubi misalnya, beliau mendefinisikan syariat Islam sebagai agama yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Definisi ini dituliskan dalam kitab Al-Jami'ul Ahkamil Quran. Sedangkan Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa pemimpin dari kalangan orang beriman mendefinisikan syariat Islam sebagai menaati Allah dan menaati Rasulnya. Dan Imam Ibnu Atsir Al-Ghazali menyebutkan bahwa definisi syariat dan syariat memiliki beratkan kepada agama yang Allah syariatkan atas hamba-hambanya, yaitu agama yang Allah tetapkan bagi mereka dan wajibkan atas mereka. Dalam makna umum, syariat mencakup seluruh hukum yang menjadi ketetapan Allah dan diwajibkan kepada hamba-hambanya. Hukum ini disampaikan melalui wahyu yang turun atau melalui lisan Rasulullah. Definisi syariat dalam makna umum ini mencakup hampir semua aktivitas yang dilakukan manusia, mulai dari segi akidah, moral, ibadah, pekerjaan, politik, kekuasaan, warisan, pemberian, dan lain sebagainya. Luasnya cakupan syariat secara umum ini mengisyaratkan bahwa Islam adalah agama yang menyeluruh atau sempurna, sehingga segala hal telah menjadi koridor dan aturan yang jelas, baik dari segi pemerintah hingga tata laksananya. Sedangkan syariat dalam makna khusus hanya mencakup sebagian dari hukum syar'i karena adanya sebab dan kebutuhan tertentu. Misalnya, pada saat kata syariat digunakan bersama dengan kata akidah, maka definisi syariat menjadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum positif, seperti hubungan antara manusia dengan rohnya, dengan sesama manusia, dengan alam, dan juga dengan kehidupan. Sedangkan pada definisi ini, akidah merujuk pada hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan dan iman. Di waktu lain, kata syariat juga bisa disandingkan dengan kata fikih. Maka dalam konteks tersebut, syariat merujuk kepada hukum yang berasal dari wahyu Allah, sedangkan fikih merujuk kepada hukum yang merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid. Berikutnya, penjelasan tarekat. Penjelasan tarekat secara umum. Tarekat secara umum dapat dikatakan sebagai perilaku tasawuf atau kegiatan untuk mendekatkan diri pada hal-hal yang diridhoi Allah dan menaati segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara ikhlas untuk mencapai kebahagiaan. Tarekat dalam pengertian tersebut dapat digambarkan seperti Allah telah menunjukkan jalan kepada manusia untuk mendekatinya, di antaranya dengan mendirikan sholat sebagai bentuk penghambaan, mengeluarkan zakat sebagai wujud kepedulian kepada sesama manusia yang membutuhkan, melaksanakan haji sebagai wujud perjalanan mencapai ridhonya Allah, dan mengerjakan puasa sebagai bentuk pengendalian diri dan hawa nafsu. Dan jalan menuju Allah itu dalam ilmu tasawuf disebut dengan tarekat atau thariqah. Para pengikut tarekat ini biasanya dibimbing oleh seorang guru pembimbing yang disebut dengan mursyid. Bimbingan dilakukan secara rutin dan bertahap melalui maqamat, cara dalam menempuh jalan kesucian dan ahwal keadaan mental hingga akhirnya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tarekat merupakan jalan atau petunjuk dalam melaksanakan suatu ibadah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Rasulullah. Sebagaimana dicontohkan sahabat, tabi'in orang Islam awal setelah sahabat Nabi tetapi tidak mengalami hidup masa Nabi Muhammad hingga bersambung pada guru-guru tarekat. Dan hendaknya bagi mereka yang menggabung diri kepada tarekat tertentu mengetahui benar-benar nisbah atau silsilah atau hubungan guru-gurunya yang sambung menyambung antara satu sama lain sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Beberapa susunan struktur dalam melaksanakan tarekat. Yang pertama mursyid, yaitu orang yang memberikan petunjuk atau disebut dengan syekh. 2. Mu'alim, yaitu guru yang memberikan ilmu atau pengurus satu pengajian. 3. Mu'adib, yaitu guru yang mengajar adab atau moral. 4. Nusak, yaitu orang yang mengerjakan segala amal dan perintah agama. 5. Ubad, yaitu orang yang ahli dan ikhlas mengerjakan segala ibadah. 6. Salik, yaitu murid, orang yang menghendaki pengetahuan dalam segala amal ibadah. Nah, selanjutnya hakikat. Kata hakikat berasal dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang artinya hak. Makna yang menjadi kata dasar arti hakikat adalah benar, kepunyaan, adat kebiasaan, atau benar-benar ada. Penggunaan istilah hakikat adalah berkaitan dengan pemikiran dan ungkapan hingga menjadi seperti konvensi. Sehingga secara umum hakikat artinya merupakan ungkapan yang digunakan untuk menunjukkan makna yang sebenarnya atau makna yang paling dasar dari sesuatu seperti benda, kondisi, atau pemikiran. Lalu bagaimana dengan arti hakikat dalam dunia sufi? Para sufi mengartikan hakikat adalah rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat adalah makna terdalam dari ditempuh oleh seorang sufi. Hakikat adalah makna yang terdalam, praktik, dan petunjuk yang ada pada syariat dan tarikat. Sehingga hakikat merupakan aspek lain dari syariat yang bersifat esoterik, yaitu aspek esoterik batiniah. Secara terminologi, arti hakikat dapat diartikan sebagai rahasia yang paling dalam dari segala amal, inti dari syariat, dan akhir dari perjalanan yang ditempuh. Hakikat yang disebut sebagai kebenaran adalah makna terdalam. Itulah arti hakikat dalam dunia sufi atau keislaman. Selanjutnya makrifat. Dari segi bahasa, makrifat berasal dari kata al-faid, yaitu irfan makrifat yang artinya pengetahuan atau pengalaman. Makrifat adalah pengetahuan yang objeknya bukan pada hal-hal yang bersifat zahir, tetapi lebih mendalam terhadap batinnya dengan mengetahui rahasianya. Hal ini berdasarkan pada pandangan bahwa akal manusia sanggup mengetahui hakikat ketuhanan dan hakikat itu satu, dan segala yang mewujud berasal dari yang satu. Jadi manusia harus menyadari bahwa semua dan segala yang ada di alam ini yang menciptakan dan menggerakkan adalah Allah. Makrifat merupakan salah satu aspek dari kajian disiplin ilmu tasawuf yang disandarkan kepada sumber ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah yang tercermin dalam praktek kehidupan Rasulullah SAW. Kata makrifat yang secara khusus menjadi konsep spiritual Islam di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan secara harfiahnya. Menurut Al-Ghazali, makrifat itu sendiri ialah memandang kepada Allah, artinya mengetahui segala peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Selanjutnya Al-Ghazali menjelaskan bahwa makrifat inilah setinggi-tingginya tingkat yang dapat dicapai oleh seorang sufi, dan pengetahuan yang diperoleh dari makrifat lebih tinggi mutunya dari pengetahuan yang diperoleh dengan akal. Makrifat tidak bisa sepenuhnya diusahakan manusia. Pada tahap akhir semuanya tergantung pada kemurahan Tuhan Allah. Manusia hanya bisa melakukan persiapan dengan cara membersihkan diri dengan dosa dan penyakit-penyakit jiwa lainnya atau akhlak yang tercela. Dalam pandangan Harun Nasution, Papat 19. Makrifat berarti mengetahui Tuhan dari dekat, sehingga hati sanubari dapat memandang Tuhan. Hal itu memiliki ciri sebagai berikut. Orang arif adalah bangga dalam kepapaannya. Apabila disebut nama Allah, dia bangga. Apabila disebut nama dirinya, dia merasa miskin. Jadi orang yang dalam perilakunya sehari-hari jauh dari syariat dan diperkenalkan untuk mengikuti tarekat seperti halnya bersekolah yang harus menyelesaikan kelas 1 lebih dahulu untuk berada di kelas 2 dan juga seterusnya. Ada yang mau ditanyakan? Kelompok mana yang mungkin sudah siap untuk mengajukan pertanyaan? Kelompok 5 ada? Ya, silakan perkenalkan nama dan nama kelompok. Kamera.
Oke. Lagi. Kelompok 3 kelompok 4 Bang. Sambil menunggu dan langsung jawab kah? Izin menjawab dari kelompok 5. Tadi pertanyaannya ciri-ciri orang yang telah mencapai makrifat. Ciri-ciri orang yang telah mencapai makrifat itu merasa dekat dengan Allah, muhasabah atau mengoreksi diri sendiri, mengejar banyak amalan semata-mata karena Allah, memenuhi janji kepada Allah dengan mengerjakan perintah-perintahnya. Ini saja. Terjawab ya. Jawab. Makasih ya. Ya, dipersilahkan kelompok lain. Kelompok 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga. Kelompok 1, 2, 3. Ya, siap. Keempat loh. 1, 2, 3. 3, 5. Ya, Rapli dari kelompok berapa? Dari kelompok 6. Perkenalkan nama dari kelompok. Nama Ahmad Rafi dari kelompok 6 ingin bertanya, apakah boleh orang yang tidak mempunyai sanad yang sambung kepada Rasulullah mengajarkan tarikat kepada murid? Apakah boleh memberi ijazah kepadanya? Ya, disimpan dulu. Simpan. Ya, mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok lain. Rapli, kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Pertanyaannya. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, kelompok 3. Dari kelompok 3, tarekat itu tadi kan melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Rasulullah. Nah, itu tuh berkaitan lah kayak dengan aliran-aliran atau mazhab kan. Jadi terjawab sih. Oke, saya simpan dulu pertanyaannya. Atau mau langsung jawab? Kelompok 1, 2. Kelompok 2, 3 lagi. 3 sudah. 1, 2 aja. Mungkin sembari menunggu adakah kita jawaban yang terjawab? Saya izin menjawab dari saudara Rapli. Pertanyaannya, apakah boleh orang yang tidak mempunyai sanad yang sambung kepada Rasulullah mengajarkan tarikat kepada murid? Apakah boleh memberi jasa kepadanya? Nah, jadi jawabannya tuh tidak boleh. Kalau tarikat itu tarikat Mu'tabarok seperti tarikat Nasyabandiyah, Qadriyah, Khalidiyah, dan semacamnya, yaitu tarikat yang silsilahnya sampai kepada Rasulullah. Dari kitab Khazinah Al-Asrar halaman 188, orang yang silsilahnya atau sanadnya tidak bersambung ke hadirat Rasulullah itu terputus dari pancaran rohani dan ia bukanlah pewaris Rasulullah, serta tidak boleh membaiat dan memberi jasa.
Jadi selain keturunan Rasulullah tidak berhak mengajarkan, apalagi sampai memberi ijazah. Ya cukup sekian. Terjawab loh. Oke. Kelompok 5 dan 6 sudah terjawab. 3 belum. Oke, kelompok berapa dan nama? Dalam suatu konteks, syariat merujuk pada hukum yang berasal dari wahyu Allah sedangkan fikih merujuk pada hukum yang merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid. Arti dari ijtihad para mujtahid itu apa? Baik. Itu pertanyaan dari kelompok 1. Ulang gitu. Pengertian. Apa menjawab pertanyaan dia dulu? Oke, pending dulu ya, jadi mau jawab. Jadi lo jadi contoh tadi apakah mazhab itu berhubungan dengan tarekat atau dua? Ya. Nah, jadi para ulama yang mazhab tadi itu orangnya sufi, sebenarnya orang mazhab itu kan ya kayak sufi gitu. Nah, otomatis orang sufi itu bertarikat. Nah, jadi mazhab itu ada di hubungan dengan tarikat empat. Kelompok 2 belum mengajukan pertanyaan. Waktu menentukan pukul 11.30. Waktu untuk mengerjakan asesmen madrasah jam kedua hingga 30 menit. Kelompok Sekali 2 lagi kepada seluruh siswa dan siswi, waktu untuk mengerjakan soal asesmen madrasah jam kedua tersisa 30 menit. Terima kasih. siapa tadi kan? 3. Jadi menjawab kelompok 1. Ijtihad itu menurut definisi fikih adalah pengarahan segenap kesanggupan oleh seorang ahli fikih untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum syara dan hukum syara yang menunjukkan bahwa ijtihad itu sendiri hanya berlaku di bidang fikih, bidang hukum yang berkenaan dengan amal, bukan bidang pemikiran amali dan mujtahid. Ini menambahkan ijtihad orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad dengan syarat-syarat tertentu. Mujtahid ialah hukum syariat yang bersifat amali atau taklifi dan dalil syara untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid. Singkatnya ijtihad tuh kayak apa? Perjuangan orang tuh nah dalam mencari ilmu, tapi sesanggupnya aja. Mujtahid tuh orang yang berijtihad, orang yang melakukan ijtihad tuh itu mujtahid. Jelas? Ya, kelompok 2 lagi yang belum mengajukan pertanyaan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Badari Sofi dari kelompok 2. Izin bertanya, bagaimana hukum rabita dengan mengenakan rupa guru mursyid? Terima kasih. Ulangi. Oh, bagaimana hukum rabita dengan mengenangkan rupa guru mursyid? Mursid. Rabitah Halawiyah. Sebuah organisasi Rabitah Halawiyah namanya. Ya, itu organisasi perkumpulan nasab Hatta Nabi. Rabitah. Pak, pertanyaan dari Bagaimana hukum rabita dengan mengenangkan rupa guru mursyid? mengenang Ya, mengenangkan. bisa belum? Mengenakan. Nah, Siap salah. Mengenakan. Bagaimana hukumnya? Ingin menjawab
Bagaimana hukum Rabita dengan mengenakan rupa guru musyid? Jawabannya, asal hukum Rabita adalah boleh, yang sama antara dua belah ujungnya, yakni tidak diberi pahala ketika dikerjakan dan tidak sisa ketika ditinggalkan. Tetapi Rabita itu kadang-kadang menjadi wajib atau disunahkan karena datangnya sesuatu dari luar. Hal ini seperti menganggap bahwa sesuatu itulah yang bisa menjadikan musuh kepada Allah. Ingin terjawab? Ya. Kesimpulannya, Kesimpulan. Materinya. Rabita. Kalau Rabita maksudnya kalau Rabita itu biasa. ma'rifat yang berasal dari kata arafah, yaitu pada ma'rifat yang artinya mengetahui atau mengalami. Dan apabila dihubungkan dengan pengalaman tersebut, maka istilah ma'rifat ini berarti mengenal Allah ketika sufi mencapai suatu makam dan tahap. Syariat menempati tingkatan pertama dalam ilmu agama Islam, sedangkan tarekat dan hakikat berada di atasnya. Sementara itu, makrifat yang menempati tingkatan keempat merupakan inti dari wilayah hakikat sehingga terkadang tidak terlihat. Namun, masing-masing tingkat itu merupakan fondasi dalam jalan menuju Allah. Tarekat adalah pengalaman syariat melaksanakan beban ibadah, jangan tekun dan menjauhkan diri dan sikap mempermudah ibadah yang sebenarnya memang tidak boleh ditunda, dan tarekat merupakan jalan ataupun cara yang ditempuh menuju keadaan Allah. Hubungan tasawuf dengan tarekat yaitu tasawuf adalah usaha mendekatkan diri kepada Allah, sedangkan tarekat adalah cara yang ditempuh seorang dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tarekat adalah organisasi dari sufi besar yang bertujuan untuk melestarikan ajaran-ajaran tasawuf dirinya. Tarekat memakai suatu tempat pusat kegiatan yang disebut ribat. Itu merupakan tempat murid-murid berkumpul melestarikan ajaran tasawufnya. Sampai di baik, saya sebagai moderator menutup presentasi dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.